Selamat datang di DT Story, tempat di mana kenyataan dan kegelapan berjalan berdampingan. Kisah kali ini bukan hanya soal pesugihan, tapi tentang sebuah rahasia kelam yang dilakukan oleh orang yang paling dipercaya. Ketika darah daging sendiri menjadi tumbal kekayaan dan manusia rela menjual jiwanya demi dunia. Inilah kisah mencekam. Ternyata kakakku melakukan pesugihan. Kadang yang paling kita percaya justru menyimpan rahasia tergelap dalam hidup kita. Aku pikir kakakku adalah orang paling baik yang pernah ku tahu. Tapi semuanya berubah saat kematian ayah membuka pintu ke dunia lain. Dunia yang penuh darah, tumbal, dan perjanjian gelap. Namaku Rega, 19 tahun. Sejak kecil aku tumbuh dengan satu kakak laki-laki, Raka, yang selalu kujadikan panutan. Kami tinggal bersama ibu di sebuah rumah sederhana peninggalan ayah di kota kecil bernama Giriwungu, daerah yang sepi, jauh dari keramaian kota besar. Ayahku meninggal 1 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak saat itu semuanya berubah, tapi tidak dengan cara yang wajar. Awalnya kami harus menerima kenyataan pahit. Ternyata ayah memiliki banyak utang yang tak kami tahu sebelumnya. Toko kelontong kecilnya yang jadi sumber penghasilan satu-satunya terpaksa dijual untuk menutupi semuanya. Ibu yang dulu hanya mengurus rumah, mulai menjahit dari rumah untuk membantu. Sementara aku bekerja serabutan di mana saja, dari jaga parkir, bantu bangunan, sampai kurir makanan. Tapi Raka, entah bagaimana caranya hidupnya berubah total. Padahal ia hanya karyawan biasa di kantor percetakan. Tapi tiba-tiba saja dia bisa membeli motor baru, lalu renovasi rumah, lalu beli laptop dan kamera mahal. Dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah ayah meninggal, dia bahkan membuka kafe kecil yang langsung ramai pembeli. Rezeki dari Allah, katanya santai ketika ditanya. Ibu pun percaya. Aku sempat merasa bangga, bahkan sedikit iri. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan, namun sangat jelas terasa. Keganjilan pertama datang pada malam Jumat Kliwon. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara aneh dari halaman belakang. Suara seperti seseorang sedang menggali tanah. Aku mengintip dari jendela kamarku yang menghadap ke belakang rumah. Tapi tidak ada apa-apa, hanya gelap dan gerimis tipis. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah seekor kucing hitam yang berdiri di tengah halaman, menatap langsung ke arah jendelaku. Tatapannya kosong, matanya merah seperti menyala terkena pantulan sesuatu, dan tiba-tiba saja ia jatuh. Mati, tubuhnya menggeliat, lalu diam. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara. Pagi harinya, bangkai kucing itu masih ada, tapi tubuhnya kering seperti sudah mati berhari-hari. Padahal malam itu, aku lihat sendiri ia masih hidup. Kejadian itu membuatku tak bisa tidur nyenyak selama seminggu. Dan kejadian aneh itu bukan yang terakhir. Bau amis darah kadang muncul dari kamar Raka, terutama setiap malam Jumat. Aku sempat mengira itu dari luka atau daging mentah, tapi tidak ada bukti apa-apa. Bahkan ketika kutanyakan langsung, Raka hanya tersenyum kecil dan menyalahkanku karena halusinasi akibat kurang tidur. Malam-malam berikutnya, aku sering mendengar suara berbisik dari balik dinding kamar kami yang bersebelahan. Suara lirih, kadang cepat, kadang lambat, seperti orang membaca doa atau mantra. Suara itu bukan suara Raka, tapi lebih berat dan parau, seolah keluar dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tidak makan. Anehnya, setiap aku coba mendekat, suara itu langsung hilang. Bahkan saat kupasang telinga langsung ke dinding, hanya kesunyian yang kudengar. Titik baliknya terjadi 2 bulan setelah renovasi rumah selesai. Aku masuk ke kamar Raka diam-diam ketika ia sedang keluar kota selama 2 hari. Kamar itu tampak biasa, bersih, rapi, tertata modern. Tapi ada satu hal yang mengganggu, lemari kayu tua di sudut kamar yang tidak pernah dibuka. Aku penasaran dan mencoba membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ada bungkusan kain hitam berisi rambut manusia, gigi, dan potongan kuku. Di sebelahnya ada kendi tanah liat kecil yang tertutup rapat dengan lilin merah meleleh. Dan yang paling menyeramkan adalah gulungan kertas tua berisi tulisan tangan dengan aksara Jawa kuno yang diikuti oleh terjemahan kasar dalam bahasa Indonesia. Isinya tentang sebuah ritual pesugihan yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan cepat. Tapi ada syaratnya, penyedia darah, tumbal. Jantungku berdetak kencang, tidak mungkin ini milik kakakku, tidak mungkin Raka, yang kuanggap paling waras dan paling beriman, melakukan hal seperti ini. Namun sebelum sempat aku menutup lemari, aku menemukan satu benda terakhir yang membuat lututku lemas. Sebuah foto kecil, foto diriku, terpotong rapi dari album keluarga.
Di baliknya tertulis huruf merah samar, yang terpilih. Hari-hari setelah penemuan itu berubah jadi mimpi buruk. Setiap malam aku sulit tidur, selalu mimpi sama. Aku berada di tengah ladang mati yang luas, dikelilingi bayangan hitam tak berbentuk. Di tengah ladang itu ada batu nisan besar dengan namaku, dan suara bisikan serak memanggil dari dalam tanah. Rega, waktumu hampir tiba. Tubuhku juga mulai menunjukkan luka-luka aneh. Bekas cakaran, lebam, dan ruam yang tak bisa dijelaskan dokter. Setiap aku keluar rumah, burung gagak terbang mengelilingi kepalaku. Anak-anak kecil tetangga mulai takut padaku. Bahkan ibu mulai sering sakit-sakitan, tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan dokter tak bisa mendiagnosa apa-apa. Aku merasa rumah ini sudah bukan rumahku lagi. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang gelap dan lapar. Dan aku sadar semua ini dimulai sejak perubahan hidup Raka yang terlalu drastis. Aku mulai menyelidiki lebih dalam, bertanya pada orang-orang pintar, membaca buku-buku tua tentang pesugihan. Dan setiap jejaknya mengarah pada satu nama yang tak pernah kudengar sebelumnya. Nyi Jagatwengi, makhluk perempuan penjaga kekayaan dari dunia bawah. Untuk bisa memanggilnya harus ada perjanjian darah. Satu nyawa sebagai tumbal. Dan jika perjanjian itu dilanggar, maka arwah si pelanggar akan dikutuk menjadi pelayan selamanya di alam kematian. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi satu hal yang pasti, kakakku Raka telah mengorbankan sesuatu demi kekayaan, dan aku mulai yakin akulah tumbal yang dipilihnya. Setelah menemukan foto diriku di dalam lemari Raka dengan tulisan yang terpilih, aku tak pernah lagi tidur dengan tenang. Ada sesuatu yang memanggil dari balik mimpi, sesuatu yang lapar, dan aku berada di tengah pusaran kegelapan yang kubenci. Sejak malam itu aku tak pernah sama lagi. Hari-hariku terasa gelap walaupun matahari bersinar cerah di luar. Tubuhku segar, tapi jiwaku rapuh. Aku merasa diawasi setiap waktu. Tak peduli di mana aku berada, di kamar mandi, bahkan saat tidur di masjid kampung, aku tetap merasakan tatapan yang membakar tengkukku. Aku mulai sering bermimpi buruk. Selalu mimpi yang sama. Aku berada di tengah ladang mati. Semua pohon menghitam, langit merah darah, dan tanahnya kering penuh retakan. Di ujung ladang ada sebuah sumur tua tanpa tutup. Dari dalam sumur itu, suara perempuan tua terus memanggil namaku. Lirih, serak, namun sangat jelas. Regah, waktumu, waktumu. Sudah dekat. Kadang aku melihat Raka di ujung ladang itu. Ia berdiri diam mengenakan baju putih yang kotor oleh tanah. Wajahnya tersenyum tapi matanya kosong. Saat aku berlari ke arahnya, tanah di bawahku berubah jadi lumpur hitam yang menyeret kakiku ke bawah, makin dalam, makin dalam. Dan saat aku akan tenggelam, suara jeritan menyambutku, memekakan telinga. Setiap aku terbangun, tubuhku berkeringat dingin, bantal basah, dan dada sesak seperti habis berlari. Tapi yang paling mengerikan adalah bekas yang selalu kutemukan di tubuhku. Luka, cakaran, memar, lebam. Padahal aku tidak pernah jatuh, tidak pernah berkelahi. Suatu malam, aku membuka bajuku di depan cermin kamar mandi dan mendapati satu simbol yang sangat asing tergurat di dadaku. Bukan seperti digores, tapi seperti dicap panas. Bentuknya seperti lingkaran dengan ekor melingkar, dan di tengahnya ada huruf Jawa kuno. Aku ingat betul simbol itu. Aku pernah melihatnya di buku tua yang kusita dari kamar Raka, simbol pemanggilan untuk Nyi Jagatwengi. Aku panik, tapi aku tak bisa berkata apa-apa pada ibu. Keadaannya pun kian memburuk. Ia mulai sering bicara sendiri. Seringkali ia melamun berjam-jam di depan jendela atau mengigau tentang ayah yang katanya belum pergi sepenuhnya. Bahkan sekali waktu, ibu berteriak tengah malam sambil menunjuk ke pintu kamar Raka dan berkata, "Dia bukan Raka, dia bukan kakakmu." Lalu pingsan. Aku ingin membawanya ke rumah sakit, tapi setiap kali kami hendak pergi, selalu saja ada halangan. Kadang mobil tetangga yang kami tumpangi mogok, kadang ibu mendadak kejang. Pernah bahkan seorang sopir ojek online yang hendak mengantar kami ke puskesmas mengalami kecelakaan ringan saat menjemput. Semua terasa dicegah oleh sesuatu, hingga pada suatu malam aku melihatnya. Bukan dalam mimpi, tapi benar-benar melihatnya. Aku sedang duduk di ruang tamu saat listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Aku menyalakan senter dari HP, hendak berjalan ke kamar Raka untuk memastikannya. Tapi saat aku melewati lorong sempit antara dapur dan kamar mandi, aku mendengar suara nafas-nafas berat panjang, seperti suara sapi, tapi lebih dalam, lebih buas.
Cahaya dari HP-ku bergetar karena tanganku gemetar. Perlahan, kuarahkan senter ke arah sumber suara, dan di sanalah dia. Sosok itu tinggi, lebih dari 2 meter. Tubuhnya hitam legam seperti arang terbakar. Wajahnya menyerupai wanita tua, tapi rahangnya terbelah seperti binatang buas. Matanya merah membara, dan rambutnya menjuntai panjang, menyapu lantai seperti ijuk. Tangannya kurus panjang dengan kuku tajam. Ia menatapku, senyumannya menyeringai lebar. Lalu tanpa suara, ia menghilang. Aku langsung jatuh terduduk, jantungku hampir copot. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Tapi dalam hening malam itu, aku mendengar bisikan lirih mengambang di udara. Tumbal harus ikhlas atau akan ditarik paksa. Besoknya, aku demam tinggi. Hampir seminggu aku terbaring. Tubuhku lemah, wajahku pucat seperti mayat. Ibu hampir menangis setiap malam menjagaku. Tapi Raka tidak pernah menengokku, tidak sekalipun. Ia hanya lewat di depan kamarku, kadang menggumam tak jelas, tapi aku tahu ia sedang menjaga sesuatu, atau sedang menunggu waktuku habis. Saat aku mulai pulih, aku mencoba menyelidiki lebih dalam. Aku mencari tahu tentang Nyi Jagatwenggi, makhluk yang terus muncul dalam mimpi dan bisikan. Aku bertemu dengan seorang dukun sepuh di desa sebelah, namanya Mbah Saka. Orang-orang menyebutnya orang gila karena tinggal sendiri di tengah hutan bambu, tapi bagiku dia satu-satunya harapan. Saat aku menyebut nama Nyi Jagatwenggi, wajahnya berubah tegang. Ia menatapku lama, lalu menarik napas panjang. "Kau terlambat, Le," katanya. "Jika benar saudaramu memanggil makhluk itu, maka perjanjiannya sudah dibuat. Dan kau adalah tumbalnya." Mbah Saka mengatakan Nyi Jagatwenggi adalah salah satu khodam pesugihan jalur hitam paling kuno di tanah Jawa. Ia tidak meminta darah hewan, tidak pula uang koin emas. Ia meminta nyawa. Tapi tidak sembarang nyawa, nyawa yang memiliki ikatan darah, terutama yang dekat dan tidak berdosa. Jika tumbalnya menolak, maka kutukan akan menimpa seluruh keturunan. Jika tumbal kabur, maka bayangan hitam akan mengikuti kemanapun dia pergi, sampai waktu pengambilan tiba. Aku terdiam, nafasku tercekat. "Apakah masih bisa diselamatkan?" tanyaku dengan suara yang gemetar. Mbah Saka hanya menatapku dalam. "Jika darahmu sudah ditandai, maka hanya ada 2 jalan. Kau yang pergi, atau kakakmu yang dikorbankan sebagai gantinya." Aku pulang dengan kepala penuh racun, antara percaya dan tidak, antara ingin lari atau menghadapi semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal diam. Karena malam itu, saat aku menatap ke dalam cermin kamarku, aku tak melihat diriku sendiri. Aku melihat Raka berdiri di belakangku dengan mata hitam pekat dan senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur. Setelah melihat sosok Raka di cermin dengan mata gelap pekat dan senyum mengerikan, aku hanya bisa duduk terpaku di atas kasur, memeluk lutut, menunggu pagi seperti anak kecil yang ketakutan. Tapi pagi pun tak memberi rasa aman. Sinar matahari hanya menyinari rumah yang makin dingin dan aneh. Ibu mulai jarang bicara. Ia sering duduk di kursi ruang tamu, menatap keluar jendela seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Kadang ia bergumam sendiri, menyebut nama ayah berulang-ulang. Kadang ia hanya menatapku, tapi seperti tidak mengenali aku. Aku tahu, ada sesuatu yang harus segera kulakukan. Sesuatu yang harus kubongkar sebelum aku benar-benar menjadi tumbal. Hari itu, saat Raka pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis, aku mulai bergerak. Tapi bukan ke kamarnya. Ada satu tempat lain yang selama ini luput dari perhatianku. Gudang belakang. Gudang itu sudah lama terkunci. Dulu hanya tempat penyimpanan barang-barang lama ayah. Tapi sejak renovasi rumah, gemboknya diganti. Tak ada yang boleh masuk. Aku tahu ini waktunya untuk membongkar semuanya. Dengan obeng besar dan palu, aku paksa buka gemboknya. Butuh waktu hampir 1 jam sampai akhirnya pintu itu terbuka perlahan, berderit panjang. Dan di baliknya, aroma busuk langsung menyambutku. Bau amis, anyir darah, bercampur kemenyan terbakar. Aku menutup hidung dan masuk. Isi gudang itu membuat perutku mual. Ada altar kecil dengan kain merah hitam, berlumur darah kering. Di atasnya ada potongan tubuh binatang yang sudah membusuk. Di sekeliling ruangan tergantung foto-foto keluarga kami yang sudah dibakar sebagian. Semuanya bolong di bagian wajah. Tapi yang paling membuatku nyaris muntah adalah satu baskom berisi cairan merah gelap. Di dasarnya mengambang sebuah jimat dan sehelai rambut yang sangat kukenal. Rambutku. Di pojok ruangan ada buku ritual tua yang terbuka lebar. Halamannya basah darah, tapi satu tulisan masih bisa kubaca jelas.
Pengganti tumbal hanya bisa dilakukan dengan darah si pemanggil. Jika tidak, roh tumbal akan tetap diambil, hidup atau mati. Tanganku gemetar. Dan saat itu juga, pintu gudang menutup sendiri di belakangku. Pintu gudang yang menutup sendiri membuatku membeku. Dalam remang-remang cahaya senter HP, aku berdiri diam, tak mampu bergerak. Hanya bisa menatap ruangan penuh benda-benda terkutuk itu. Nafasku memburu. Di luar, angin tiba-tiba bertiup kencang. Seolah seluruh alam menolakku keluar dari tempat ini. Tapi aku tak sendiri. Dari balik altar terdengar bunyi kaki diseret pelan. Gemerisik seperti daging basah tergesek tanah. Aku mundur perlahan, menyorotkan cahaya ke arah suara. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok yang dulu kukira hanya bagian dari mimpi buruk. Tingginya hampir menyentuh langit-langit gudang. Tubuhnya hitam mengilap seperti dibalut lumpur. Matanya merah padam dan senyum lebarnya menyeringai ke arahku. Rambut panjangnya menyapu lantai, tangannya penuh luka terbuka, mengangkat perlahan, menunjuk tepat ke arah jantungku. Waktumu habis. Suara itu tidak terdengar dari mulutnya, tapi langsung menancap di dalam kepalaku. Aku menjerit, berlari ke pintu, mendorongnya dengan tenaga yang tak pernah kupunya sebelumnya. Entah bagaimana caranya, pintu akhirnya terbuka. Aku keluar, terjatuh, dan berlari tanpa menoleh. Malam harinya, Raka pulang. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi kali ini terlalu tenang. Senyumnya hambar, matanya kosong. Ia menyapa ibu seperti tak terjadi apa-apa. Tapi saat ia menoleh padaku, jantungku berdegup keras. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Matanya bukan mata manusia. Irisnya gelap, dalam, dan tidak memantulkan cahaya. Senyum yang ia tampilkan bukan senyum seorang kakak, tapi senyum milik sesuatu yang sedang menyembunyikan niat jahat. Dan aku tahu, Raka yang kukenal sudah tidak ada. Malam itu aku pura-pura tidur, tapi dari balik selimut aku melihatnya berdiri di depan kamarku. Diam, menatap pintu selama hampir setengah jam tanpa bergerak. Lalu pergi ke arah dapur. Di pagi harinya aku menemukan jejak kaki berlumpur. Masuk ke rumah tapi tak ada yang keluar. Aku mulai mengerti, Raka bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia adalah wadah, tempat makhluk itu bersemayam. Dan mungkin makhluk itulah yang sekarang berdiri di dalam tubuh kakakku. Satu malam sebelum hari Jumat Kliwon berikutnya, aku memutuskan satu hal. Jika darahku harus jadi harga dari semua ini, maka aku tak akan memberikannya dengan mudah. Karena lebih baik aku mati melawan, daripada dikorbankan diam-diam. Dan untuk itu, aku harus menghadapi Raka atau apapun yang ada di balik tubuhnya sekarang. Jumat Kliwon tiba. Langit tampak gelap sejak siang. Hujan gerimis turun seperti pertanda. Burung-burung tidak terdengar, udara lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah, ibu tidur pulas, atau mungkin sengaja dibuat tidur oleh kekuatan yang tak bisa kulawan. Karena malam itu bukan malam biasa. Aku berdiri di depan kamar Raka. Tanganku gemetar tapi pikiranku mantap. Aku tahu apa yang akan kuhadapi. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kakakku. Ini tentang nyawaku, tentang hidupku, dan tentang jiwa Raka yang mungkin masih bisa diselamatkan. Kudorong pelan pintu kamarnya. Ruangannya gelap, hanya diterangi cahaya lilin kecil di tengah lantai, membentuk lingkaran dari darah kering dan serbuk kuning. Di tengah lingkaran itu, duduklah Raka. Tubuhnya tegak, wajahnya menunduk, dan di depan kakinya, sebuah kendi hitam terbuka, mengeluarkan asap tipis yang berbau busuk. "Reg," bisiknya, tanpa menoleh. Nadanya datar, tapi bukan suara Raka. Lebih berat, lebih serak, seolah keluar dari tenggorokan berusia ratusan tahun. Aku melangkah masuk, hati-hati. "Aku tidak ingin mati," kataku pelan, meski lututku lemas. Kepala Raka menoleh perlahan ke arahku. Wajahnya tersenyum, tapi matanya meneteskan darah. "Kau sudah ditandai, tumbal harus diberikan." Aku menggenggam pisau dapur yang kuselipkan di pinggang. Tak ada pilihan lain. Tapi masih bisa diganti, lanjutnya. Satu nyawa untuk nyawa lain. Aku terdiam. "Berikan ibumu, atau ambil darahku dan kau akan bebas. Tapi dengan harga." Suara itu menggema di dalam pikiranku, menusuk-nusuk logika dan iman. Saat itu aku melihat bayangan di cermin kamar Raka. Sosok hitam tinggi dengan tanduk besar dan tubuh penuh luka. Ia berdiri tepat di belakang Raka. Tapi anehnya, Raka menangis. Air mata darah mengalir dari matanya. Di balik semua itu aku sadar, kakakku masih ada, terkunci di dalam tubuhnya sendiri. Aku tahu yang harus kulakukan. Dengan gemetar, aku langkahkan kaki ke depan. Kutarik napas panjang.
Dan tanpa ragu, kutusukkan pisau itu ke tubuh Raka. Ia menjerit. Suaranya bukan lagi manusia, bukan juga makhluk. Suara itu raungan kematian. Cahaya lilin padam seketika. Ruangan bergetar, angin dingin berhembus dari segala arah. Bayangan hitam itu menjerit keras, lalu menghilang. Raka jatuh ke lantai, darah mengucur dari dadanya. Aku menangis sambil memeluknya. Maaf kak, maaf. Dalam detik terakhirnya, Raka menatapku. Senyum tipis muncul di bibirnya. Aku bebas, dan ia pergi. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Ibu perlahan membaik, rumah kembali tenang. Tapi aku tak pernah tidur nyenyak. Kadang di cermin kamar, aku masih melihat sosok tinggi berdiri diam. Matanya merah, menatapku seolah menunggu giliran. Karena sekali perjanjian dibuat, jiwanya mungkin bebas. Tapi kutukannya masih mengalir, dan aku masih ditandai. Kadang, orang terdekat yang paling kita percaya justru menyimpan rahasia yang tak pernah bisa kita bayangkan. Cerita ini bukan hanya tentang pesugihan atau perjanjian gelap, tapi tentang bagaimana nafsu bisa membutakan manusia, sampai ia rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi kekayaan yang tak kekal. Entah apa yang lebih menyeramkan, makhluk yang menuntut tumbal, atau manusia yang bersedia memberikannya. Karena sekali kita bermain dengan kegelapan, tak ada jalan kembali yang benar-benar bersih. Luka boleh sembuh, tapi kutukan bisa saja hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali.